Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Tengah, yaitu Mas Oji Pamungkas. Well, udah lama ya kita ngebawain kisah dari Mas Oji karena kesibukannya Mas Oji jadi sudah lama tidak menulis, dan kata Mas Oji sendiri sih dia akan rutin lagi menulis dan mudah-mudahan lebih sering lagi untuk mengirimkan kisah ke channel kami ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mudah horor. Misteri Turunan Keluarga Bahyono. Kisah ini baru saja terjadi kurang lebih 2 bulan yang lalu, lebih tepatnya 1 minggu sebelum puasa Ramadan 2024. Siang itu, aku yang sedang tidur di kamar tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara ibuku yang memanggil-manggilku dari arah luar. "Ji, Oji, bangun, itu ada temenmu loh yang nyariin," ucap ibuku. "Siapa, Bu?" tanyaku dengan mata yang masih terbejam. "Yang dia tahu, kayaknya bukan orang sini," jawab ibuku yang disusul dengan sedikit omelan karena aku yang sedari tadi memang belum juga keluar kamar. Aku yang tak ingin berlama-lama mendengar omelan ibu langsung bergegas duduk dan melihat ponsel yang tergeletak di meja kamar. Sesaat aku lihat semua pesan yang masuk, akan tetapi tidak ada pesan yang memberitahukan kalau akan ada temanku yang datang ke rumah. Aku yang penasaran pun akhirnya segera keluar untuk melihat siapakah tamu yang datang. Nampak seorang pemuda seumuranku berambut gondrong dengan kumis tipis dan berkacamata sudah duduk di kursi ruang tamu. "Wah, bos muda, jam segini masih tidur aja," ucap si pemuda itu sambil tersenyum. Sejenak aku pun hanya tersenyum menanggapi candaannya sambil mencoba mengingat-ingat siapakah sebenarnya orang tersebut. "Gimana? Masih ingat aku ndak?" tanya orang tersebut sambil tersenyum yang kemudian mengeluarkan sebungkus rokok dari saku celananya. "Siapa ya? Maaf, lupa," tanyaku yang kemudian duduk di salah satu kursi. "Aku Awan Kupret, temen SMA-mu dulu." Setelah memberitahukan namanya, pada akhirnya aku pun mulai ingat dengan nama Awan Kupret tersebut, di mana Awan adalah teman satu kelas waktu aku duduk di bangku SMA dulu. Akan tetapi ketika kelas 2 ia harus pindah sekolah karena harus ikut kedua orang tuanya yang pindah ke Lamongan, Jawa Timur. Dan Kupret sendiri adalah panggilannya yang aku berikan dan teman-teman dulu. Bisa dibilang Awan ini sendiri adalah anak yang cukup unik di antara kami waktu bersekolah. Bagaimana tidak? Ibunya yang keturunan Cina dan ayahnya yang asli Jawa. Jadi Awan memiliki mata yang sipit seperti orang Cina pada umumnya, akan tetapi kulitnya berwarna coklat yang cenderung hitam. Dan karena itulah dulu aku dan teman-teman sering memanggilnya Cina Jawa. "Wow, Awan Kupret, makin ganteng aja sekarang, pangling aku," ucapku dengan sedikit tersenyum. Gak usah ngecek," jawaban Awan simpel yang kemudian tertawa. Sesaat kemudian kami pun mulai saling bertanya kabar dan kesibukan masing-masing, sekedar berbasa-basi karena memang cukup lama kami tidak bertemu. Sampai pada akhirnya Awan pun mulai bercerita kalau kedatangannya ke kampung halamannya selain untuk menjenguk nenek, ia juga ingin mencari seseorang yang bisa menyembuhkan penyakit aneh yang diderita oleh ayahnya.
Awan pun bercerita kalau sudah 2 bulan ini ayahnya menderita penyakit yang cukup aneh, di mana hampir setiap malam sang ayah selalu kejang-kejang dan matanya selalu mendelik seakan-akan ada sesuatu yang sedang mencekik lehernya. Bukan hanya itu saja, bahkan kini perut ayahnya pun mulai terlihat membesar. Sudah beberapa rumah sakit, dokter dan juga orang pintar, bahkan ustadz, kiai yang mereka datangi untuk menyembuhkannya, akan tetapi belum juga ada hasilnya. Lah, terus apa Wan yang bisa aku bantu? Tanyaku setelah mendengarkan Awan bercerita. Bisa nggak kamu ikut aku ke Lamongan untuk nengok bapakku? Ya siapa tahu kamu nantinya bisa ngobatin, ucap Awan dengan tatapan yang serius ke arahku. Aku pun sedikit terkejut kalau mendengar perkataan dari Awan. Aku ini bukan dokter, Wan. Gimana aku bisa ngobatin bapakmu? Dulu kan sewaktu masih sekolah, kamu itu kan sering belajar ilmu kebatinan dan paham juga akan hal gaib. Siapa tahu kamu bisa, atau mungkin kamu ada kenalan orang pintar yang bisa nyembuhin bapakku. Mungkin, tanya Awan dengan tatapan penuh harap. Sejenak aku terdiam. Aku yang sebenarnya sudah tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal yang berbau mistis ataupun orang yang dianggap pintar dalam hal gaib pun sedikit ragu untuk menjawab pertanyaan Awan. Namun setelah melihat wajah Awan yang terlihat sangat sedih karena memikirkan keadaan ayahnya pun, aku tak bisa menolak. Gimana ya? Sebenarnya sih ada, Wan. Namanya Mbah Harun, jawabku sedikit ragu. Di antara beberapa ahli spiritual yang aku kenal, bukan tanpa alasan, aku memilih Mbah Harun yang nantinya akan aku perkenalkan kepada Awan. Karena menurutku, hanya Mbah Harunlah sosok spiritual yang selalu mengingatkan murid-muridnya untuk jangan pernah meninggalkan kewajiban dalam beribadah. Bahkan, Mbah Harun sendiri selalu mengingatkan dan tak jarang mengajak para murid-muridnya untuk berzikir bersama meskipun ia sendiri masih memegang teguh kepercayaan kejawen. Ya sudah, kita ke rumahnya sekarang aja yuk, ajak Awan. Karena desa tempat tinggal Mbah Harun yang tidaklah terlalu jauh, aku pun mengiyakan ajakan Awan siang itu juga untuk mendatangi kediaman Mbah Harun. Tak berselang lama, sampailah kami berdua di rumah sederhana milik Mbah Harun. Aku pun sedikit terkejut yang mana tiba-tiba saja pintu rumah tersebut sudah terbuka sebelum aku sempat mengetuknya. Dan terlihat juga Mbah Harun yang sudah berdiri di balik pintu. Ada Mas Oji. Silakan duduk. Ini sudah Mbah siapkan kopi hitam pahit kesukaannya Mas Oji, ucap Mbah Harun yang kemudian mempersilakan kami berdua untuk duduk. Aku pun kembali dibuat sedikit terkejut yang mana di sana sudah tersedia 3 gelas kopi panas yang ada di atas meja beserta camilannya, yang seolah-olah Mbah Harun tahu kalau aku akan datang bersama Awan. Ditambah lagi Mbah Harun yang termasuk sudah sepuh masih ingat denganku, sedangkan kami sendiri sudah hampir 5 tahun lamanya tidak pernah bertemu. Setelah sesekali menyeruput kopi yang disediakan Mbah Harun dan sedikit berbasa-basi, aku pun langsung menjelaskan niat kedatanganku bersama Awan dan meminta Awan untuk menjelaskan semua yang sudah menimpa ayahnya. Apa kamu tahu weton bapakmu, nak? Tanya Mbah Harun setelah mendengarkan cerita dari Awan. Selasa kliwon, Mbah, jawab Awan singkat. Ya, Awan sendiri sudah tahu weton ayahnya dikarenakan ia sendiri sudah beberapa kali mendatangi orang pintar demi meminta bantuan orang pintar itu untuk mengobati ayahnya. Dan seperti biasanya, Mbah Harun pun bergegas mengeluarkan cawan ataupun gelas berwarna keemasan yang disusul mulutnya berkomat kamit membacakan mantra dan sesekali jarinya mengusap batu akik yang terpasang di jari manisnya. Hal itu memang selalu beliau lakukan untuk melakukan penerawangan. Apa kamu tahu atau pernah mendengar cerita tentang masa lalu tentang kakekmu? Tanya Mbah Harun. Awan pun terdiam sejenak, seakan-akan dia sedang berpikir dan mencoba mengingat-ingat sesuatu. Maksudnya gimana ya, Mbah? Tanya Awan sedikit ragu. Sebenarnya aku pun sendiri terkejut mendengar pertanyaan Mbah Harun yang dilontarkan kepada Awan. Mendengar jawaban Awan, Mbah Harun pun hanya tersenyum.
Apa maksud Mbak tentang santet yang pernah almarhum kakek saya lakukan ya? Tanya Awan dengan raut wajah penasaran. Sepertinya tidak pantas jika saya yang harus menceritakannya. Ada baiknya coba kamu tanya keluargamu yang menurutmu tahu tentang perilaku kakekmu semasa hidupnya. Dan jika kamu sudah tahu, baru kesini lagi, jawab Mbah Harun dengan tatapan serius. Setelah mendengarkan perintah dari Mbah Harun, kami berdua pun bergegas berpamitan. Dalam perjalanan pulang, Awan pun bercerita kalau ia memang pernah mendengar dari omongan orang-orang kalau kakeknya semasa hidup sering melancarkan santet kepada orang-orang yang memiliki masalah dengannya. Dan Awan sendiri berpikir, mungkin saja ini semua adalah karma dari perbuatan buruk kakeknya sehingga anak-anaknya harus menerima tuanya. Bukan tanpa alasan Awan berpikiran begitu, karena sudah 3 saudara kandung dari ayahnya meninggal dunia dengan penyakit yang tidak wajar, di mana ketiganya sama-sama menderita penyakit yang aneh, yaitu badannya yang kurus akan tetapi perutnya membesar, ditambah lagi mereka meninggal dunia di usia yang hampir sama, yaitu di umur 57 tahun. Dan ayah Awan sendiri mengalami penyakit yang sama dalam usia yang hampir sama juga, yaitu 57 tahun. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku kepada Awan setelah Awan selesai bercerita. Sepertinya aku akan bertanya kepada nenek. Apakah ada yang kakek sembunyikan semasa hidupnya dulu? Jawab Awan. Setelah pulang dari rumah Mbak Harun, kami pun lalu bergegas menuju ke rumah neneknya Awan, yang mana nenek Awan ini sendiri tinggal bersama Kang Ruslan, yaitu cucu dari anak keduanya, yang mana bapak Kang Ruslan ini sendiri juga sudah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu. Sesampainya di rumah Kang Ruslan, kami berdua pun langsung menemui nenek Awan yang bernama Basuti, yang kebetulan Basuti sendiri kala itu sedang duduk di kursi taman belakang rumah bersama anak-anak Kang Ruslan. Awan pun langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Suti tentang masa lalu almarhum kakeknya yang bernama Bayono. Meskipun Mbak Suti sendiri sudah sangat tua, akan tetapi ia mampu bercerita dan bisa menjawab semua pertanyaan Awan dengan baik, termasuk ketika Awan bertanya akan kabar yang pernah ia dengar kalau kakeknya dulu sering melakukan santet semasa hidupnya. Dan di sini Mbak Suti pun membenarkan pertanyaan dari Awan kalau memang almarhum Bayono sendiri beberapa kali mengirimkan santet kepada orang-orang yang memiliki masalah dengannya. Dan orang-orang yang Bayono kirimi santet pun pada akhirnya meninggal dunia dengan cara yang tragis. Mendengar penjelasan dari Mbak Suti, aku dan Awan pun terkejut dengan kekejaman yang dilakukan almarhum Bayono semasa hidupnya. Akhirnya obrolan kami pun harus kami akhiri setelah Mbak Mira, istri dari Kang Ruslan, yang datang menghampiri kami setelah pulang dari pasar. Aku pun langsung meminta Awan untuk mengantarkanku pulang, karena aku berpikir tidak pantas rasanya kalau perbincangan kami didengar oleh Mbak Mira. Ya sudah, besok kita ke rumah Mbah Harun lagi dan ceritakan semua yang baru saja nenekmu ceritakan ya, ucapku setelah sampai di depan rumahku. Ya, makasih Haji, sudah mau bantu, jawab Awan. Tapi maaf ini Wan, aku hanya bisa bantu sampai beberapa hari lagi. Soalnya nanti kalau sudah masuk bulan puasa, aku tidak bisa bantu lagi. Aku mau fokus ibadah. Gak apa-apa Ci, semoga saja sebelum puasa masalah ini bisa clear dan bapakku bisa sembuh, ucap Awan sambil tersenyum. Setelah pertemuanku bersama Awan siang itu, pada malam harinya aku pun mengalami mimpi aneh, di mana aku bermimpi melihat seekor ular besar yang berjalan memasuki ladang yang penuh dengan tanaman jagung. Di pagi harinya, Awan pun kembali datang ke rumah dan hendak mengajakku untuk kembali menemui Mbah Harun. Mau ngopi dulu nggak? Tanyaku pada Awan yang sudah duduk di kursi yang ada di teras rumah. Nanti aja, kita ke rumah Mbah Harun dulu yang penting, jawab Awan. Aku pun hanya bisa mengangguk sambil mulai memakai sepatu yang aku bawa dari dalam rumah. Tadi malam aku mimpi aneh Ci, ucap Awan.
Mimpi apa? Tanyaku sambil mengikat tali sepatu. Aku itu mimpi melihat seekor ular di atas pohon, sedang memakan anak-anak burung yang ada di sarangnya. Mendengar cerita dari Awan, aku langsung teringat akan mimpiku semalam. Kok sama ya, Wan? Tadi malam aku juga mimpi loh melihat seekor ular. Hanya saja yang aku lihat dalam mimpiku, ular itu berjalan memasuki perkebunan jagung. Ucapku. Sejenak kami berdua saling menatap sebelum akhirnya kami pun memutuskan untuk segera menemui Mbah Harun. Setibanya di rumah Mbah Harun, Awan pun menceritakan apa yang sudah diceritakan Mbah Suti kemarin tentang santet yang pernah Mbah Yono lakukan semasa hidupnya. Awan pun juga menceritakan tentang mimpi-mimpi kami semalam yang kami rasakan ada keganjilan dengan mimpi tersebut. Masih ada satu hal penting yang belum diceritakan oleh nenekmu, ucap Mbah Harun. Aku dan Awan pun hanya bisa saling menatap karena aku dan Awan sendiri tidak tahu kalau ternyata masih ada yang disembunyikan Mbak Suti dari kami berdua. Kalau soal mimpi kalian itu sudah memberikan jawaban, apa yang menimpa ayahmu itu adalah hasil dari perbuatan almarhum kakekmu. Kakekmu itu menanamkan keburukan dan anak cucunya lah yang akan memanen hasil buruknya, ucap Mbah Harun tegas. Aku dan Awan pun terkejut kalau mendengar penjelasan dari Mbah Harun. Lalu, selain perilaku buruk almarhum kakek yang sering menyantet musuh-musuhnya, apalagi yang disembunyikan nenek dari kami, Mbak? Tanya Awan yang semakin penasaran. Harta dari keluargamu, ucap Mbah Harun yang kemudian menarik nafas panjang dan menyenderkan badan tuanya di atas kursi. Sesaat Awan pun akan membuka mulut dan kembali bertanya kepada Mbah Harun, akan tetapi sebelum Awan berucap, aku langsung menyelanya. Ya sudah Mbah, kami akan kembali menemui Mbak Suti dan meminta untuk menceritakan semua tentang almarhum Mbah Yono, ucapku yang kemudian langsung berpamitan. Kami pun kembali ingin menemui Mbak Suti dan ingin tahu rahasia apa yang sebenarnya Mbah Yono dan Mbak Suti sembunyikan selama ini. Di dalam mobil, Awan pun sedikit menggerutu padaku. Kenapa buru-buru sih, Ci? Padahal kan tadi masih ada yang ingin aku tanyakan sama Mbah Harun, ucap Awan sambil mengemudikan mobil yang kami tumpangi. Aku tahu apa yang akan kamu tanyakan. Kamu ingin tanya soal maksud Mbah Harun tentang harta dari keluargamu kan? Jawabku. Oh iya, jawab Awan singkat. Aku itu sudah paham akan maksud dari Mbah Harun. Dia itu ingin kita bertanya langsung kepada nenekmu, dari mana sebenarnya asal dari harta berlimpah yang keluargamu miliki sekarang ini. Jawabku sedikit ragu. Maksudmu, Mbah Harun itu curiga ya kalau dulu kakek dan nenekku itu menganut pesugihan begitu? Tanya Awan sedikit terkejut bercampur amarah. Bukan mencurigai. Lebih tepatnya, ia dapat penglihatan seperti itu. Ditambah lagi, melihat ekspresi Mbah Harun tadi, aku jadi paham kalau masalah yang keluargamu alami saat ini bukanlah masalah yang sepele, ucapku yang berusaha menjelaskan kepada Awan. Sesampainya di depan rumah Kang Ruslan, aku dan Awan pun bergegas turun dari mobil dan menghampiri Mbak Suti yang kebetulan sedang duduk di kursi santai yang ada di depan rumah. Tolong jawab yang jujur. Sebenarnya itu kesalahan apa sih yang sudah nenek dan kakek perbuat dulu sehingga Pak Desis, Pak Dewarto, dan Bu Desri itu meninggal dunia secara tidak wajar. Tambah lagi sekarang giliran bapakku yang harus sakit seperti itu. Dan juga dari mana asal muasalnya kekayaan yang keluarga kita miliki sampai saat ini, cecar Awan dengan nada suara yang terdengar berat serta air mata yang mulai keluar dari kedua matanya. Namun secara tiba-tiba Kang Ruslan pun keluar dari dalam rumah dan langsung memukul wajah Awan hingga membuat Awan jatuh tersungkur. Bajingan, apa kamu pikir kakek sama nenek itu mengambil jalan pesugihan? Tanya Kang Ruslan dengan penuh emosi. Coba kamu pikir, apa kematian Pak Desi sama Bu Desri
Dan Pak Dewarto, bapakmu itu, apa itu wajar? Jawab Awan dengan nada suara yang lebih tinggi sehingga membuat anak-anak dan Mira istri dari Kang Ruslan pun keluar dari dalam kamar. Sementara aku sendiri hanya bisa memegangi kedua tangan Awan agar ia tidak membalas pukulan dari Kang Ruslan. Dengan suara pelan dan penuh wibawa, Nenek Suti pun meminta kepada cucu-cucunya itu untuk diam dan tidak bertengkar lagi. Dan setelah Awan dan juga Kang Ruslan sudah terlihat tenang, Mbak Suti di sini mulai bercerita. Mbak Suti mengatakan kalau sebenarnya ia sendiri pada awalnya tidak tahu menahu kalau Mbak Yono mengambil jalan pesugihan karena Mbak Yono sendiri tidak pernah memberitahu ataupun mengajak Mbak Suti untuk melakukan ritual-ritual selayaknya orang-orang yang menganut pesugihan. Tetapi setelah beberapa bulan berlalu, Mbak Suti pun mulai merasa curiga di mana secara tiba-tiba Mbak Yono memiliki uang yang sangat banyak. Bahkan beliau mampu membeli beberapa petak tanah dalam rentang waktu yang berdekatan. Sedangkan setahu Mbak Suti, Mbak Yono itu hanyalah seorang buruh angon atau bekerja mengembala ternak milik orang lain. Pada akhirnya, Mbak Suti pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Mbak Yono akan asal-muasal uang berlimpah yang Mbak Yono miliki. Pada awalnya, Mbak Yono pun tidak mengakui dari mana asal-muasal uang itu ia dapatkan. Namun, Mbak Suti yang sudah curiga pun pada akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, apakah Mbak Yono mengambil jalan pesugihan? Yang mana pada akhirnya Mbak Yono pun mengakui kalau memang ia telah bersekutu dengan iblis demi mendapatkan harta kekayaan. Meskipun Mbak Yono sendiri tidak pernah memberitahukan tempat ia melakukan ritual pesugihan tersebut. Mendengar pengakuan itu, Mbak Suti pun sempat marah dan juga shock. Ia takut kalau anak-anaknya lah yang nantinya akan menjadi korban. Akan tetapi Mbak Yono pun mengatakan kalau anak-anaknya tidak akan menjadi tumbalnya, hanya saja anak-anak mereka akan meninggal dunia di usia 57 tahun, yang mana 57 tahun itu adalah usia Mbak Yono ketika melakukan ritual pesugihan tersebut. Mendengar penjelasan dari Mbak Suti, kami semua pun sangat terkejut. Aku sendiri sempat berpikir ternyata ada orang yang sejahat itu. Selain ahli dalam hal santet menyantet, Mbak Yono juga tega mengorbankan anak-anaknya demi mendapatkan harta kekayaan. Apa nenek benar-benar tidak tahu di mana kakek dulu mengambil jalan pesugihan itu? Kali ini Kang Ruslan yang bertanya. Mbak Suti pun langsung menjelaskan kalau ada kemungkinan Mbak Yono dulu mengambil pesugihan di Sendang yang ada di desa. Karena dulu ia sering melihat almarhum Mbah Wardi, teman Mbak Yono ketika masih menjadi buruh angon, mengajak Mbak Yono ke Sendang tersebut. Karena bisa dibilang Mbah Wardi sendiri kala itu juga menjadi kaya raya secara mendadak, walaupun tak sekaya dan tak sesukses Mbak Yono. Di tengah-tengah Mbak Suti sedang bercerita, tiba-tiba saja handphone Awan berdering yang ternyata panggilan itu berasal dari kakak perempuannya yang bernama Anggi. Anggi pun mengabarkan kalau saat itu ayah mereka yang dirawat di rumah sakit secara tiba-tiba mengalami kejang. Arum pun meminta Awan untuk segera balik ke Lamongan, Jawa Timur. Mendengar penjelasan itu, kami semua merasa cemas. Hingga pada akhirnya diputuskanlah kalau saat itu juga Kang Ruslan beserta istrinya akan mengantarkan Mbak Suti pergi ke Lamongan, Jawa Timur untuk menjenguk ayah Awan. Sedangkan Awan sendiri mengajakku untuk kembali menemui Mbah Harun di kediamannya dan akan kembali ke Lamongan setelah urusan bertemu Mbah Harun. Seakan tahu apa yang sedang terjadi, baru saja kami turun dari mobil, Mbah Harun pun bergegas menghampiri kami berdua sambil membawakan plastik kecil yang berisikan air. "Apa kamu mau balik ke Lamongan?" tanya Mbah Harun dengan tergesa-gesa. "Tidak Mbah, tapi nanti ada saudara yang mau ke sana," jawab Awan. "Bagus kalau begitu. Titipkan air ini dan nantinya suruh ayahmu meminumnya dan sisakan sedikit untuk dibasuhkan ke punggung ayahmu," pesan Mbah Harun.
Tanpa bertanya lagi, Awan pun kembali masuk ke dalam mobil dan kembali menuju ke rumah Kang Ruslan. Sedangkan aku sendiri kala itu diminta Mbah Harun untuk tetap tinggal karena akan dimintai tolong untuk mengambil semua bahan-bahan yang akan dijadikan perlengkapan ritual nanti malam. Ayam cemani jantan dan betina, jamur kuning dan aneka rupa kembang beserta dupa, semua jenis ubur rambe itu pun sudah siap dan aku pun tinggal mengambilnya kepada salah seorang penjual perlengkapan jenazah yang bernama Pak Kirmo, yang mana Mbak Kirmo sendiri masih bertetangga dengan Mbah Harun akan tetapi beda RT. Karena memang sudah sedari dululah Mbak Kirmo yang selalu dimintai tolong untuk menyiapkan segala ubur rambe setiap kali Mbah Harun akan melakukan suatu ritual. Jujur saja, Mbah sendiri tidak yakin akan berhasil menyelamatkan nyawa dari bapaknya Awan, ucap Mbah Harun padaku. Sejenak aku pun hanya diam dan duduk di kursi kosong yang ada di sebelah Mbah Harun setelah meletakkan semua ubur rambe di dalam rumah. Ya, tidak ada salahnya juga kan Mbah, kalau kita mencoba, ya setidaknya kita sudah berusaha, jawabku. Dan tidak berselang lama, akhirnya Awan pun datang dan mengatakan kalau untungnya Kang Ruslan dan neneknya belum berangkat, sehingga ia pun bisa menitipkan air pemberian dari Mbah Harun. Ingat ya Mas Awan, air yang Mbah berikan tadi itu hanya untuk membagari bapakmu agar tidak diganggu makhluk yang menjadi pesugihan almarhum kakekmu dulu. Karena Mbah sendiri tadi malam juga mendapatkan teror dari makhluk tersebut. Sepertinya makhluk itu tidak suka kalau Mbah ikut campur dalam masalah kalian. Ya Mbah, terima kasih sebelum dan sesudahnya Mbah, jawab Awan. Entah makhluk dan teror seperti apa yang dialami Mbah Harun, karena aku dan Awan sendiri tidak berani menanyakannya langsung kepada Mbah Harun. Nanti malam kita akan melakukan ritual di Sendang, tempat kakekmu dulu melakukan ritual pesugihan untuk melakukan pergantian tumbal, yang mana 2 ekor ayam cemani ini sebagai simbol pengganti bapakmu dan tantemu Wati. Dan semoga saja berhasil, imbu Mbah Harun. Singkat cerita, malam itu pun tiba. Aku dan Awan bergegas menjemput Mbah Harun dan mengajaknya ke Sendang yang berada di desa untuk segera melakukan ritual penukaran tumbal tersebut. Kami pun seolah dikejar-kejar waktu, karena sedari sore beberapa kali keluarga Awan menelpon dan memberikan kabar kalau ayahnya beberapa kali mengalami kejang dan beberapa kali juga mengucapkan kata minta ampun. Bahkan tidak sampai di situ saja, dari hidung pun mulai mengeluarkan darah yang berwarna merah pekat. Sedangkan selama perjalanan menuju Sendang, aku pun merasa gelisah dan pikiranku pun tidak karuan. Di awal perjalanan melewati beberapa desa, semua berjalan dengan lancar. Akan tetapi ketika sudah mulai memasuki area hutan jati, di mana lokasi Sendang tersebut tinggal berjarak sekitar 2 km lagi, suasana mulai berubah dan serasa mencekam, dan juga keanehan-keanehan mulai kami rasakan. Jalanan mulus beraspal yang kami lalui nyata malam itu serasa jalan yang berbatu dan bergelombang, yang membuat mobil yang kami tumpangi pun seakan digoncang-goncangkan hingga memaksa Awan harus memelankan laju mobilnya. Bahkan angin malam yang awalnya berhembus sepoi-sepoi seakan berubah menjadi badai, di mana mampu mematahkan ranting-ranting berukuran cukup besar yang terus berjatuhan menimpa mobil yang kami tumpangi. Riuh suara binatang buas seperti monyet dan auman harimau pun ikut berpadu bersama hembusan angin malam itu, seolah mereka tidak mengizinkan kami untuk memasuki area tersebut. Sementara kami bertiga pun hanya bisa diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Yang kulihat hanyalah Awan yang sedang berusaha fokus dengan setir kemudinya, sedangkan Mbah Harun sendiri yang duduk di kursi belakang denganku, kulihat dia hanya memejamkan matanya sambil sesekali terlihat mulutnya berkomat kamit seakan merapalkan sesuatu. Sedangkan aku sendiri tidak jauh berbeda, hanya bisa terdiam dan berzikir di dalam hati. Pada akhirnya kami pun tiba di lokasi Sendang dan segera memarkirkan mobil yang kami tumpangi ke tempat parkir yang tersedia.
Dan ternyata malam itu juga ada 2 buah sepeda motor yang terparkir di sana. Dan keanehan kembali kami rasakan di mana setibanya kami di sendang tersebut, angin yang pada awalnya berhembus kencang dan suara binatang-binatang buas itu pun sudah hilang dan tak terdengar lagi. Kami bergegas turun lalu membawa semua ubur rampe yang kami persiapkan dari rumah, termasuk 2 ekor ayam cemani. Sejenak kami pun mengamati sekitaran sendang tersebut, di mana nampak beberapa bangunan seperti gazebo, warung yang sudah tutup, dan beberapa bangunan yang digunakan untuk bermain anak-anak. Memang, sendang ini sendiri telah dibangun dan dikelola oleh pemerintah desa dan dibuka menjadi tempat wisata pada tahun 2016. Tetapi tetap saja pada malam hari sendang ini terlihat menakutkan untuk didatangi. Lebatnya hutan jati yang berukuran sangat besar serta tidak adanya lampu penerangan pada malam hari, tentunya tidak sembarangan orang berani mendatangi tempat seperti ini pada malam hari. "Mari Mbah," ucap Awan sambil memberikan senter kepada Mbah Harun, yang kemudian disusul aku yang membawa ubur rambe dan Awan yang membawa ayam cemani pun berjalan di belakang Mbah Harun. "Sudah, di sini saja." Mbah Harun pun berhenti tepat di bawah pohon waru yang berukuran sangat besar yang ada di tepian sendang. Mbah Harun bergegas memberikan senter yang ia bawa kepadaku dan kemudian mulai menyalakan 3 batang dupa yang ia bawa. Dan ia meminta ubur rambe yang aku bawa, lalu menata segala jenis ubur rambe tersebut di atas nampan. Dan setelah semua siap, Mbah Harun pun bergegas merapalkan sebuah mantra yang aku sendiri tidak tahu apa artinya itu. Sementara aku dan Awan masih berdiri di belakang Mbah Harun sambil terus mengamati sekitar. Pandanganku terfokus pada 3 orang yang sedang duduk bersila dengan obor bambu yang menancap di dekat mereka di bagian timur sendang di dekat makam keramat. Entah ritual apa yang sedang mereka lakukan. "Cik, lihat Cik," bisik Awan sambil sedikit menyikutkan tangannya padaku. Entah bagaimana air di dalam sendang yang pada awalnya tenang secara tiba-tiba menjadi bergelombang dan mulai mengeluarkan gelembung dan juga buih. Aku yang kebetulan berdiri tepat di tepian sendang pun sedikit bergeser menjauh, sedangkan Mbah Harun sendiri tetap fokus dengan mantra yang terus ia rapalkan. "Cepat potong ayam itu satu persatu," perintah Mbah Harun sambil berdiri dari duduk bersilanya. Awan pun bergegas memberikan ayam cemani yang ia bawa padaku dan bergegas mengeluarkan pisau belati yang ia selipkan di pinggangnya. Ayam pertama yang kami potong adalah ayam cemani yang jantan dan semua berjalan dengan lancar. Tetapi ketika pemotongan ayam yang kedua atau ayam yang betina, penampakan mengerikan pun tiba-tiba saja muncul di hadapan kami, di mana Awan baru saja menggorok ayam tersebut dan darah mulai menyembur keluar. Tiba-tiba muncul sosok kerdil dengan bulu berwarna hitam duduk di hadapan kami sambil membuka mulut untuk menadakan darah yang keluar dari ayam yang sedang kami potong. Makhluk tersebut mirip sekali dengan monyet. Akan tetapi makhluk tersebut tidak memiliki ekor, gigi taringnya yang lancip, dan bulu halus panjang berwarna hitam menutupi sekujur badannya. Aku sendiri dapat melihat dengan jelas kalau makhluk itu sendiri tidak memiliki mata, hanya hidung kecil berwarna merah yang dapat aku lihat dari wajah makhluk mengerikan itu. Awan yang tersentak pun sempat tersentak ke belakang hingga terjatuh, yang pada akhirnya membuat makhluk itu pun menceburkan dirinya ke dalam sendang dan menghilang. Sementara aku sendiri yang tak kalah terkejut segera menjatuhkan ayam yang baru saja disembelih oleh Awan. Binatang apa itu tadi?" tanya Awan yang mendekat padaku. "Sepertinya itulah makhluk yang menguasai tempat ini, dan makhluk itulah yang sudah dijadikan sesembahan kakekmu demi mendapatkan harta kekayaan," jawab Harun. Tiba-tiba saja angin kencang pun kembali datang, yang kali ini disertai dengan suara gelak tawa yang terdengar menggema serta diiringi dengan riuh suara pekikan monyet yang seolah-olah ratusan jumlahnya.
Akan tetapi keanehan itu tidak hanya sampai di situ saja. Meskipun angin itu kami rasakan berembus cukup kencang, tapi nyatanya daun-daun dari pepohonan yang ada di sekitaran kami terlihat tidak ada yang bergerak, seakan angin itu hanya menerpa diri kami bertiga. Bahkan aku sendiri melihat ketiga orang yang sedari tadi bersemedi di makam keramat yang jaraknya tidak jauh dari kami pun terlihat masih fokus bersemedi, seolah-olah mereka tidak merasakan keanehan dan mendengar suara mengerikan seperti yang baru saja kami dengar. "Ayo, kita pulang," ajak Mbah Harun. "Apa ritual ini akan berhasil, Mbah?" tanya Awan. "Entahlah, cuma ini cara yang Mbah bisa lakukan untuk mencoba menyelamatkan bapakmu. Tapi untuk hasilnya nanti Mbah sendiri belum bisa memastikan," jawab Mbah Harun yang terus berjalan dengan kami yang berjalan mengekor di belakangnya. Dalam perjalanan pulang, beberapa kali handphone Awan pun berbunyi di mana panggilan itu berasal dari kakaknya. Akan tetapi Awan sendiri tidak mau mengangkat panggilan tersebut dan lebih memilih akan menelpon balik nanti ketika kami bertiga sudah sampai di rumah. Singkatnya, setelah ritual malam itu, pagi harinya Awan pun kembali ke Lamongan, dan setelah 2 hari kemudian ia pun memberikan kabar padaku kalau kondisi bapaknya sudah mulai membaik, dan aku sendiri cukup senang mendengar kabar tersebut. Namun kabar baik itu tidak bertahan lama. Nyatanya di pertengahan bulan puasa, Awan kembali menelponku dan memberikan kabar kalau ayahnya 3 hari yang lalu telah meninggal dunia. Meskipun 1 minggu sebelumnya bapaknya telah dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit dan dokter juga sudah mempersilakannya untuk pulang. Sebenarnya sampai saat ini masih ada beberapa pertanyaan yang terus mengganjal dalam pikiranku. Apakah ritual malam itu sepenuhnya gagal? Dan jika memang perjanjian kakek Awan dengan makhluk pesugihannya itu masih berlanjut dan tidak berhasil kami gagalkan, apa mungkin suatu saat cucu-cucu dari Mbak Suti dan Mbak Yono akan mengalami nasib yang sama seperti orang tua mereka, termasuk Awan? Dan aku sendiri melihat ada sesuatu yang aneh dari Mbak Suti. Bagaimana mungkin di saat anak-anaknya harus menjadi korban di usia yang ke-57 tahun dan harus meninggal dunia dalam keadaan yang cukup tragis, justru ia sendiri memiliki umur yang panjang. Ya, menurut Awan, Mbak Suti sendiri sudah berumur sekitaran 109 tahun dan bisa dibilang dalam umurnya yang sudah sangat tua itu, Mbak Suti termasuk sehat, di mana pendengaran dan juga penglihatannya pun masih cukup baik, bicaranya pun masih lancar meskipun hanya dengan suara pelan. Hanya saja ia sedikit mulai susah berjalan dan badannya pun mulai bongkok selayaknya orang-orang sepuh pada umumnya. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Mas Oji Pamungkas nih, asli beneran deh. Ini keren banget karena saya nggak menyangka kalau ini adalah tentang pesugihan, dan saya baru tahu nih ada pesugihan yang modelnya seperti ini, karena di awal saya pikir ini adalah santet ya. Jadi bapaknya Awan ini saya pikir disantet atau ya itulah dari keluarga ya, dari keluarga, konflik keluarga. Saya pikir awal, ternyata Mbah Yono, kakek daripada Awan ini, memiliki satu misteri yang baru diketahui oleh Awan di usianya yang sudah beranjak dewasa. Jadi ternyata Mbah Yono melakukan pesugihan yang ada di Sendang. Jadi di sini tidak disebutkan nama Sendangnya juga nama desanya karena demi menjaga privasi. Tapi kalau saya kasih clue sih yang atas ini di daerah Jawa Tengah, teman-teman ya, di daerah Jawa Tengah, daerah Grobogan ya kalau nggak salah. Jadi itu intinya ya kenapa saya bilang unik. Di sini tumbalnya itu harus keturunan dia, dan dia nggak langsung ngambil, akan meninggal, akan diambil tumbalnya itu di saat usia Mbah Yono melakukan pesugihan. Nah, Mbah Yono melakukan ritual pesugihan itu di usianya yang ke-57 tahun, maka dari itu anak-anaknya diambil ketika usianya 57 tahun. Saya juga awalnya berharap sih orang tua dari Awan selamat berkat
sesuatu yang sudah dilakukan oleh Mbah Harun ya. Tapi ternyata sudah sehat, pulang dari rumah sakit, ya, kenyataannya harus lewat juga di umur 57 tahun. Ini masih menjadi misteri juga, tapi keren banget ini. Mas Oji mantep banget dengan ciri khas pembawaan Mas Oji yang santai, tapi gigit banget nih horornya dan gigit banget misterinya. Asli beneran keren banget. Mas Oji ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Ayo Mas Oji semangat lagi dong nulisnya. Dan semoga saja kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang baik ya dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Jadi kalau menurut saya ya itulah kembali lagi pesugihan. Dia mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan ya anak-anaknya sih menikmati ya anak cucunya. Dan di sini yang paling unik lagi apa? Berhenti di anaknya nggak? Atau cucunya nanti kena nggak? Dan apalagi terakhir disampaikan bahwasanya Mbah Suti, nenek daripada Awan, 109 tahun masih hidup dan masih kelihatan sehat. Ya mudah-mudahan sih kalau Mbah Sutinya tidak terlibat apa-apa ya. Tapi memang masih menjadi misteri apakah nanti cucu-cucunya kena, itu sih. Ya hikmah baiknya itu aja. Jadi jangan sampai tergiur sama harta kekayaan, pangkat jabatan apapun sehingga rela menumbalkan keluarga sendiri, apalagi anak keturunan ya. Di sini enggak banget ya, karena kita kan bekerja mati-matian cari duit luar biasa. Buat siapa sih? Buat keluarga. Tapi kalau yang tumbal keluarga buat apa? Jadi mungkin bagi saya itu ya hikmah baik yang bisa diambil. Dan semoga saja semua teman-teman terhibur dengan kisah barusan dari Mas Oji Pamungkas. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, atau hanya sekedar saling menyapa, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari ya teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.